yang takut sama pocong. Pocong itu sudah dikenal sebagai makhluk halus yang khas Indonesia banget. Pocong berbalut kain putih itu ibarat bantal guling yang ada mukanya. Terlepas dari itu semua, ternyata ada 10 hal tentang pocong yang perlu kamu ketahui. Ya, percaya gak percaya sih. Untuk mengenal lebih dekat, siapa tahu suatu saat ketemu di jalan atau di kolong tempat tidur kalian. Ya, ini dia 10 hal tentang pocong. Yang pertama, perwujudan makhluk halus bukan orang yang sudah meninggal. Kamu pasti sudah paham bahwa orang yang sudah meninggal itu punya alamnya sendiri, sesuai kepercayaanmu masing-masing ya. Nah, pocong itu sudah tentu bukan mereka yang sudah meninggal, jadi gak perlu disapa. Fakta yang kedua, pocong itu adalah tipe setan yang one by one. Ya, pocong lebih hobi menampakkan diri kepada seseorang saja, bukan segerombolan orang. Jadi, kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu lebih menjaga diri. Kalian harus lebih berhati-hati saat malam hari. Dia akan ngacir jika kamu menemukan bantuan orang banyak. Namun, inilah yang perlu kamu pelajari sifat positif dari pocong, yaitu play fair. Gak main keroyokan, tapi one by one. Fakta yang ketiga tentang pocong, baunya busuk dan suka meniupmu dari belakang, kadang meludah. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah beruntung bertemu dengannya adalah bau busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu, tapi begitu dekat, kayak bau bangkai. Kalau kamu gak menyadari tanda itu, ia suka meniupmu dari belakang. Dengan napas yang gak beda jauh dengan napas kamu lah begitu, saat baru bangun tidur. Fakta keempat tentang pocong, suka di tempat-tempat bekas kejadian naas. Entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Pocong hobi hangout di sana. Kecuali kalau kamu memang mau nongkrong asik bareng dia, buat apa sih kamu mau main di tempat begitu? Negeri kita tuh masih luas bro, jangan main di tempat-tempat kayak gitu. Nah, fakta yang kelima tentang pocong adalah sering menjadi sosok penjaga tempat atau penglaris usaha. Untuk kamu yang pernah mempertanyakan kenapa sih suatu tempat makan bisa larisnya agak wajar banget, padahal gak enak banget gitu rasanya. Karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakan sebagai penglaris. Dan yang keenam, identik dengan tempat sunyi, lembab, lebat dengan tanaman terutama pohon pisang. Apa pocong termasuk setan introvert? Mungkin, tapi buat apa kamu ngejas dia? Emangnya berencana untuk menjalin hubungan jangka panjang gitu sama dia? Memang seperti itulah tempat kesukaan pocong. Sunyi, lembab, kadang juga sungai yang kotor, tanaman lebat, dan terutama pohon pisang. Gak ada asiknya kan main di tempat seperti itu? Sudahlah, biarkan pocong sendiri. Dia butuh me time. Dan fakta ketujuh tentang pocong adalah hobinya mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Beberapa pengakuan menyatakan bahwa pintu rumah, apartemen, kamar biasanya diketuk di atas jam 1 atau jam 2 malam dengan suara yang sangat keras. Ya, saking kerasnya suaranya dengan tipu berdemam-demam, bukan diketuk gitu. Kayaknya bukan dilakukan pakai tangan, pakai apa lagi ya? Ya pasti pakai kepala lah. Tahu sendiri kan, tangan pocong terbungkus rapat di balutan kain kafan. Mana ada pocong pakai you can see. Fakta ke-8 tentang pocong, jangan menatap matanya. Informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata pocong apalagi dalam jarak dekat itu sangat fatal. Katanya mata pocong efeknya bisa membekukan badanmu. Bukan beku dingin, tapi menjadi kaku, susah bergerak. Entah itu karena memang kemampuan mistisnya atau bisa jadi juga reaksi psikologis orang yang melihatnya. Gak usah salting gitulah.
kalau lihat pocong, biasa aja lah. Dan fakta ke-9 tentang pocong, cuma bisa melompat, jangan salah ya. Lompat-lompatan pocong itu, pernah dengar lagu itu kan? Ya, itu lagu anak-anak dalam versi gelap. Jangan salah loh, pocong gak cuma bisa lompat-lompat. Kebayang gak kalau kamu dikejar pocong dan kamu melihat dia ketinggalan jauh gara-gara melompatnya terlalu lambat. Terus waktu kamu lihat lagi ke belakang, dia sudah ada di depan kalian. Fakta ke-10 tentang pocong, gak usah sok berani dengan berbekal doa. Oke lah, kalau kamu percaya bahwa pocong itu adalah setan, kemudian kamu siap dengan doa-doa kalian. Tiba-tiba pas melihat pocong, terus tiba-tiba itu bukan pocong beneran, itu malahan begal gitu. Terus bukannya lu takut kencing, malah lu dibacok sampai meninggoy. Dah gitulah, itu 10 fakta tentang pocong. Jadi tanpa perlu berusaha dengan keras untuk takut sama pocong atau pemberani dengan pocong, ya jangan percaya aja lah. Dia itu sudah cukup lelah dengan ketenarannya di jagat dunia misteri gitu ya. Jadi perlu untuk menyendiri. Jangan bikin dia marah atau bikin PHP dengan manggil dia, tapi jadikan teman pun tidak. Selamat memimpikan pocong. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk cerita-cerita yang lainnya.